Karena kalau misalnya kalian mau jadi pribadi yang mau diubah, mau belajar, itu akan jauh lebih bermakna. Percaya kalau misalnya dia bisa, kenapa lo nggak bisa? Gue kepengen cerita sebuah pengalaman yang baru aja gue alamin beberapa hari yang lalu. Dan gue yakin kalian juga pernah ngalamin ini. Gue sama teman-teman gue itu jarang berkumpul. Jadinya sekali kumpul itu kita bakalan ngobrolin hal-hal yang mungkin sifatnya tentang tanyain kabar, tanyain mungkin mental health, tanyain juga tentang rutinitas hari-harinya ngapain aja, bagaimana dengan pekerjaannya. Seperti kebanyakan orang kalau misalnya lagi nongkrong bareng, tapi mungkin bedanya lebih partikular, lebih spesifik pertanyaannya. Di saat itu gue ketemu sama temen gue yang menurut gue dia salah satu orang yang cukup sukses karena di usia muda dia bisa bikin bisnisnya sendiri. Lalu singkat cerita, ketika kita selesai berbicara, akhirnya kita pulang. Di saat itu gue mengalami yang namanya peer pressure. Peer pressure adalah ketika lu mengalami sebuah tekanan yang datangnya dari teman-teman sekitar lu. Tekanan ini bukan datangnya dari diri lu, tapi dengan lu memiliki perasaan banding-bandingkan itu, akhirnya lu mungkin ngerasa depresi, ngerasa stres, ngerasa cemas akan masa depan lu, ngerasa cemas akan kesuksesan lu. Dan gua ngerasa peer pressure itu bener-bener gak enak banget buat gua pribadi. Gua paling gak suka kalau misalnya ngalamin yang namanya peer pressure. Gak tahu kenapa. Dan itu membuat gue kayak seakan-akan gue ini manusia yang gagal. Gue ini produk gagal. Keadaan dimana gue mungkin belum bisa sesukses teman-teman gue. Yang ketika kalau misalnya gue perhatiin ternyata temen gue udah ada yang nikah. Temen gue udah ada yang punya usahanya sendiri. Dan itu membuat gue kayak, damn, gue masih di sini-sini aja. Kalian pernah gak sih ngerasain hal itu? Mungkin kalian dibanding-bandingin sama orang tua kalian, mungkin dibandingin sama teman kelas kalian. Terus orang tua kalian kayak, tuh kamu kayak dia dong, dia pinter. Kalimat seperti itu. Tuh dia kayak temen kamu dong, dia rajin orangnya. Di video ini gue bakalan share tentang peer pressure. Hal apa yang bisa kalian lakukan agar kalian tidak merasakan yang namanya tekanan dari lingkungan kalian, dan bagaimana caranya kalian untuk terus semangat, terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita dengan mungkin lebih mudah untuk kecewa sama diri kita sedih, dan akhirnya kita mencoba melupakan itu dengan menonton TikTok, menonton scrolling sosial media. Mungkin terlupakan, tapi apakah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Gua khawatir kita akan semakin jauh dari lomba kehidupan. Sebelum gua kepengen ngasih tahu bagaimana caranya keluar dari peer pressure itu, ada satu hal yang gua kepengen tekanin kepada kalian. Jangan pernah cerita kepada teman yang mungkin memberikan nasihat seperti ini. Oh, lu ngerasa seperti ini ya, lu ngerasa ada tekanan ya? Sabar ya bro, lu jangan perlu khawatir, gue yakin lu pasti bisa sukses kok. Gak apa-apa kok lu kalau misalnya sebenarnya scrolling sosial media 1 jam sehari. Rezeki mah pasti udah ada yang atur. Rezeki mah pasti Tuhan yang pegang. Gak apa-apa kok lu santai aja. Kita harus sadari bahwa kita ini berada di sebuah lomba lari, dan ujung finishnya itu adalah kesuksesan kita. Terserah kalian mau mengartikan kesuksesan itu seperti apa. Tapi kita ini hidup dengan sebuah pertandingan lomba lari. Dan di lomba lari itu, kalau misalnya kita lihat kiri atau kanan kita, itu kita akan melihat teman-teman kita yang saat ini sedang berlari. Gua yakin temen lu ada yang ngomong seperti ini. Udah bro, gak apa-apa, main aja 1 jam sehari. Dan mungkin kalian akan dengan senang punya teman seperti itu. Teman yang mungkin memahami kita.
Teman yang ngerasa semua ini akan baik-baik saja. Tapi yang lu gak ketahui adalah temen lu itu sebenarnya berlari juga. Dia juga memiliki permasalahannya sendiri. Dan dia berharap lu cukup bodoh untuk istirahat, untuk diam, gak ngapa-ngapain, scrolling sosial media. Sedangkan dia terus-terusan berusaha. Dan ketika lu di posisi gagal, temen lu cuman bakalan ngomong, sabar ya. Jadi gue ngerasa temen yang seperti itu, kalian harus bener-bener hati-hati. Temen yang seperti itu, kalian harus sadari bahwa mungkin mereka itu bagaikan serigala yang mengenakan kulit domba gitu. Dia hanya mencoba, berharap lu cukup bodoh untuk beristirahat. Setelah gue melakukan research, setelah gue melakukan googling, atau enggak gue cari-cari di buku, gue sadar satu hal tentang peer pressure. Sadari bahwa kalian semua itu berada di sebuah pertandingan yang berbeda. Kita memiliki background yang berbeda. Kita harus sadari bahwa kita berada di pertandingan yang benar-benar unik satu sama lain. Ada orang yang mungkin sukses di usia 17 tahun. Ada orang yang sukses di 29 tahun. Ada orang yang mungkin sukses di usia 59 tahun. Dan gue cukup percaya kalau misalnya kalian memberikan yang terbaik, apapun jenis usahanya, kalian pasti bisa sukses. Dan selalu pahami bahwa kesuksesan teman-teman kalian itu tidak mengurangi potensi diri kalian sebagai manusia, sebagai talenta yang kalian memiliki untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Daripada kita bersungut-sungut, bersedih-sedih kenapa kita masih di posisi ini, ada baiknya diri kita untuk kita mencoba untuk mencari jalan bagaimana caranya agar kita bisa lebih sukses. Ketika gue ngomong ini merupakan tamparan buat gue, karena gue harus bisa membuktikan kepada diri gue sendiri, kepada teman-teman gue. Karena gue keluar dari pekerjaan gue harus bisa membuktikan bahwa gue bisa sukses. Gue bisa sukses di self-improvement ini. Yang kedua, jadikan mereka, peer pressure lo, sebagai inspirasi, bukan sebagai hal yang kalian perlu takutin. Kalian bisa aja dengan mudah untuk ngomong kayak, kok dia bisa lebih sukses, pasti gara-gara orang tuanya kaya. Kalian bisa memikirkan begitu banyak prasangka buruk tentang dia. Kalian bisa memikirkan 1000 jenis macam hal buruk tentang teman kalian. Tapi kalian coba gunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada mereka, mungkin habit apa yang mereka miliki agar mereka bisa sukses. Dan mungkin jawabannya gak bakalan sesulit yang kalian kira, serumit yang kalian kira. Oh, kalian menggunakan aplikasi apa sih biar kalian bisa bekerja terus? Mungkin kalian akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya selama ini simple. Mungkin jawabannya just do the work. Ya udah, lakuin aja kerjaannya. Karena kalau misalnya kalian mau jadi pribadi yang mau diubah, mau belajar, itu akan jauh lebih bermakna. Percaya kalau misalnya dia bisa, kenapa lo gak bisa? Kadang gue suka mikir sama orang-orang yang sukses, public speaker yang benar-benar sukses banget. Gue kayak mikir, kok mereka bisa ya? Gue walaupun yakin gitu ya, karena cara penyampaiannya dia benar-benar bijaksana, dia bisa mengubah banyak hidup orang. Gue ngerasa kenapa dia bisa menjadi public speaker yang baik, padahal dia juga sama-sama manusia, makanan kita sama gitu. Kalau misalnya dia bisa, apa yang membedakan dia sama gue? Kalau misalnya dia bisa ngomong di depan 100.000 orang, kenapa gue gak bisa? Kalau misalnya gue bilang kayak, aduh gue takut ngobrol di depan banyak orang, oh gue takut ngerekam video ini ngomong depan kalian, gue takut teman gue ngelihat nanti diketawain. Kalau misalnya kalian memiliki mindset itu, kalian misalnya memiliki mindset yang gak mau diubah, kalian bakalan tetap di sini-sini aja. Kalian akan tetap, dan percayai kalau misalnya kalian memiliki otak yang sama dan gak mau diubah,
Apa yang membuat kalian bisa menjadi pribadi yang sukses? Yang ketiga, yang menurut gue bener-bener kunci banget. Kalau misalnya kalian ngerasa peer pressure, fokus pada kemajuan kalian. Fokus kepada self-improvement kalian. Kalian tahu yang namanya compound interest. Compound interest di sini adalah suatu hal yang awalnya mungkin kecil, awalnya mungkin gak ada artinya. Tapi kalau misalnya kita pelajari terus, walaupun dikit nilainya, kalau misalnya kita belajar terus, nanti di masa depan kalian akan menghasilkan suatu hal yang benar-benar besar banget. Dan mungkin kalian gak pernah sadar. Hal itu dimulai dari habit yang kecil. Ketika kalian mengejar sebuah impian, jadikan impian itu dalam beberapa potongan yang kecil. Kalau misalnya kalian pengen memiliki six pack, mungkin 1, pilih workout rutin. 2, mungkin membaca buku, melakukan research, cari di YouTube bagaimana caranya agar six pack itu bisa terjadi secara efektif. Dan setelah kalian melakukan itu, kalian coba bener-bener stick, kalian coba fokus sama hal itu. That's it. Kalian gak perlu mikirin yang lain. Artinya apa? Kalian gak boleh lagi scroll sosial media. Artinya apa? Kalian gak boleh lagi nonton PMO. Artinya apa? Kalian gak boleh relapse lagi. That's what it takes to become a successful person. Ini quote yang menurutku cukup menarik. To walk this path requires sacrifice. Untuk jalan di jalan ini dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa yang lo mau ambil untuk bisa menjadi sukses? Scrolling social media, nonton YouTube, relapse, atau semuanya? Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you. Gue kepengen ngupdate diri gue. Gue saat ini sedang membuat sebuah course. Bagaimana menjadi pribadi yang karismatik. Karismatik di sini artinya adalah ketika orang melihat lu tuh bener-bener glowing, bukan physically, tapi secara mentally. Bagaimana kalian bisa menjadi orang yang karismatik di depan teman-teman kalian, di depan bos kalian, di depan teman kerja kalian, apalagi pas lagi pesta. Bagaimana kalian harus bersikap. Dan gue saat ini sedang bikin kursus online. Dan gue cukup excited. Gue harap kalian juga excited. Gue yakin lo pasti bisa sukses. I'm rooting for you.